Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kukuh Kurniawan Dwi Sungkono, Sarjana Teknik Magister Engineering. Saya Risma Vita Feliciana dengan NIM A01230005 dari kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan topik evaluasi kerusakan perkerasan jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat. Jalan berfungsi sebagai sarana transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah, sehingga kelancaran distribusi barang dan jasa sangat bergantung pada kondisi jalan yang baik. Kerusakan jalan merupakan kondisi menurunnya kemampuan struktur maupun fungsi perkerasan dalam melayani lalu lintas secara optimal bagi pengguna jalan. Bentuk kerusakan yang sering terjadi meliputi retak, lubang, amblas, dan pelepasan butiran. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa beban lalu lintas yang berlebih, pengaruh cuaca, sistem drainase yang kurang baik, serta umur layanan jalan yang telah terlampaui. Dalam upaya mengenai tingkat kerusakan jalan secara objektif dan terukur, diperlukan dengan menggunakan metode PCI, yaitu metode penelitian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat keparahan, dan luas kerusakan dengan skala nilai antara 0 hingga 100. Rumusan masalah yang diambil yaitu satu, bagaimana kondisi jalan perkerasan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi. Kedua, berapa nilai kondisi perkerasan jalan menggunakan metode PCI. Ketiga, bagaimana klasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai PCI yang diperoleh. Keempat, apa jenis penanganan atau perbaikan yang sesuai berdasarkan kondisi kerusakan jalan tersebut. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah satu, mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan perkerasan jalan. Kedua, menentukan nilai kondisi perkerasan jalan menggunakan metode PCI. Ketiga, mengklasifikasi kondisi jalan berdasarkan nilai PCI yang diperoleh. Keempat, menentukan alternatif penanganan atau perbaikan yang tepat sesuai dengan kondisi kerusakan jalan. Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu satu, menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara penanganan tiap-tiap kerusakan jalan berdasarkan metode PCI. Kedua, sebagai pengetahuan tambahan bagi para pembaca, guna meningkatkan ilmu dan wawasan mengenai evaluasi kerusakan jalan beserta solusi penanganannya. Ini ada beberapa penelitian. Dari Dikur, penelitian ini menunjukkan pada tingkat kerusakan jalan berada pada kategori sedang hingga buruk dengan dampak utama berupa penurunan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ada dari Setiawan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kondisi jalan bervariasi dari kategori sedang hingga sangat buruk yang dipengaruhi oleh beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Ada juga dari Budiarnaya, penelitian ini menemukan bahwa kerusakan jalan dipengaruhi oleh dominasi kendaraan berat dengan nilai PCI rata-rata menunjukkan kondisi sedang. Ada juga dari kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa metode PCI efektif digunakan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan jalan serta menentukan strategi pemeliharaan yang optimal berdasarkan tingkat kerusakan pada struktur perkerasan jalan. Landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada konsep dasar perkerasan jalan, jenis kerusakan jalan, serta metode evaluasi kondisi perkerasan menggunakan PCI. Metode PCI merupakan sistem penilaian kondisi perkerasan jalan yang didasarkan pada jenis, tingkat keparahan, dan luas kerusakan yang terjadi dengan skala nilai antara 0 hingga 100.
Pengertian jalan yaitu jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan beserta bangunan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang ada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air. Klasifikasi jalan menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1 jalan arteri, 2 jalan kolektor, 3 jalan lokal, 4 jalan lingkungan. Klasifikasi jalan menurut wewenang berdasarkan wewenangnya dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu 1 jalan nasional, 2 jalan provinsi, ketiga jalan kabupaten, keempat jalan kota, kelima jalan desa. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batu pecah, batu belah, ataupun batu kali. Sedangkan bahan ikat yang digunakan adalah aspal, semen, ataupun tanah liat. Konstruksi perkerasan jalan dibedakan menjadi 3, yaitu 1 perkerasan lentur, kedua perkerasan kaku, ketiga perkerasan komposit. Metode PCI adalah metode salah satu yang digunakan untuk menilai kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat keparahan, dan luas kerusakan yang terjadi. Jenis kerusakan perkerasan lentur jalan diklasifikasikan menjadi 19, yaitu 1 retak kulit buaya, 2 kegemukan, 3 retak blok, 4 tonjolan dan lengkungan, 5 keriting, 6 amblas, 7 retak tepi, 8 retak refleksi sambungan, 9 penurunan bahu jalan, 10 retak memanjang atau melintang, 11 tambalan dan galian utilitas, 12 pengausan, 13 lubang, 14 persilangan jalan rel, 15 alur, 16 sungkur, 17 retak selip, 18 pengembangan, yang terakhir pelapukan dan pelepasan butir. Klasifikasi kualitas kerusakan jalan berdasarkan PCI. Nilai PCI ada 0 sampai 10 dengan kondisi perkerasan gagal, 11 sampai 25 kondisi perkerasan sangat jelek, nilai 26 sampai 40 kondisi perkerasan jelek, nilai PCI 41 sampai 55 kondisi perkerasan sedang, nilai PCI 56 sampai 70 kondisi perkerasan baik, 71 sampai 85 kondisi perkerasan sangat baik, dan yang terakhir nilai PCI 86 sampai dengan 100 nilai perkerasan sempurna. Penilaian kondisi perkerasan jalan yaitu ada severity level atau tingkat kerusakan, yaitu pada tiap-tiap jenis kerusakan yang digunakan dalam perhitungan PCI adalah low severity level yaitu L, ada juga medium severity level yaitu M, dan yang terakhir high severity level H. Kedua, density atau kadar kerusakan, yaitu persentase luasan dari suatu jenis kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen yang diukur dalam meter persegi atau meter panjang. Ketiga, deduct value atau nilai pengurangan adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara density dan deduct value. Keempat, total deduct value adalah nilai total dari individual deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit penelitian. Kelima, nilai allowable maximum deduct value adalah nilai TDV dan CDV yang perlu dicek apakah nilai deduct value individual dapat digunakan dalam perhitungan selanjutnya atau tidak dengan melakukan perhitungan nilai allowable maximum deduct value. Dan yang terakhir ada correction deduct value, yaitu dari kurva hubungan antara nilai TDV dengan nilai CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah nilai individual deduct value yang mempunyai nilai lebih besar dari 2, yang disebut dengan
Nilai Ki. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf dan kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.